Apa motif Mario Dandi Satrio menganiaya David hingga koma? Benarkah gara-gara foto cuman Agnes Gracia tersebar? Itu ada cerita tadi itu ya saudari AG menceritakan sesuatu ya kepada klien kami dan karena cerita itulah ya sehingga klien kami itu ingin bertemu dengan saudara David ya. Dan pada saat peristiwa itu juga memang keterangan dari klien kami bahwa di situ kan ada bertiga ya. Ada saudara S dan klien kami dan juga ada saudari AG. Dan klien kami menyampaikan bahwa pada peristiwa itu saudara S dan saudari AG itu tidak berbuat apa-apa, tidak ada menghalang-halangi lah untuk menghentikan perbuatan tersebut. Memang pada awalnya itu bukan klien kami yang menyampaikan hal tersebut. Terdapat saksi lain ya yang terlibat di sini yang memang kebetulan inisialnya juga A. Jadi awal skenario-nya itu wanita. Waktu itu juga dari kepolisian juga telah menyebutkan inisialnya APA. Memang awal mula kejadian itu berlangsung di situ sehingga saksi APA ini yang telah memberikan informasi tersebut kepada pelaku, dan disitulah yang menjadi efek domino dan pemicu ya persoalan yang telah berlangsung. Jadi minimal di sini ada 3 tersangka. Tersangka utama ya jelas bahwa itu adalah Mario. Nah kemudian AG, si Agnes ya kalau nggak salah kepanjangannya, itu harus jadi tersangka juga dalam kasus penganiayaan ini, penganiayaan berat ya. Kemudian si S jelas sudah ditersangkakan gitu. Nah jadi jelas bahwa tersangka bisa berkembang minimal tapi 3. Ya, kasus Mario Dandi Satrio yang menganiaya David merebak luas di masyarakat Indonesia. Bahkan sampai saat ini masih banyak orang yang masih penasaran dengan motif dari Mario Dandi yang menganiaya David. Namun terdapat sebuah kabar bahwa motif penganiayaan tersebut gara-gara foto ciuman Agnes Gracia tersebar. Perlu diketahui, kronologi kejadian penganiayaan tersebut bermula dari aduan Agnes Gracia kepada sang kekasih, Mario Dandi, perihal kelakuan David yang dianggap tidak baik kepadanya. Kemudian Mario Dandi merasa tidak terima terhadap perilaku korban setelah mendengar pengaduan Agnes, anak Rafael Alun Trisambodo, menghubungi David namun tidak direspon. Agnes yang ingin mengembalikan kartu pelajar David menghubungi si korban pada Senin 20 Februari 2023. Pada saat itu korban berada di rumah teman. Keduanya pun saling bertemu, ditambahkan Mario Dandi dan satu temannya lagi, Shane Lucas. David pun dibawa ketiganya ke sebuah gang dengan membawa Rubicon. Saat itulah Mario memulai aksinya secara kejam, apalagi Shane Lucas sebagai teman dekat Mario memanasinya, sehingga kemarahan anak mantan pejabat Dijen Pajak itu tidak bisa dikendalikan. Lalu kenapa Mario Dandi tega menganiaya David hingga koma, bahkan dirinya tidak takut apabila si korban meninggal dunia? Sebenarnya apa motif Mario? Apa motif Mario menganiaya David hingga koma? Apakah memang gara-gara foto cuman Agnes Gracia tersebar? Ya, kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora memang akhir-akhir ini menarik perhatian publik. Mario Dandi yang dikenal sebagai anak pejabat Dijen Pajak seringkali memamerkan gaya hidupnya yang hedonis. Dan tidak hanya itu, perilaku buasnya direkam oleh Shane Lucas yang saat ini bersatu sebagai tersangka ketika Mario menganiaya David. Pada video tersebut terlihat bahwa David mendapatkan tendangan di bagian kepala dan leher berulang kali. Dan tidak berhenti di situ, Mario Dandi juga menggertaknya berulang kali. Akibat tendangan itulah David terluka berujung koma dan hingga saat ini masih belum siuman. Tidak berselang lama, ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, menerbitkan surat terbuka pengunduran diri dari jabatannya di Kepala Bagian Umum DJP Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan pada Jumat 24 Februari kemarin. Pihak kepolisian masih belum memberikan rilis resmi terkait motif yang melatar belakangi Mario Dandi Satrio menganiaya David, anak pengurus pusat GP Ansor Banser NU. Tapi beredar kabar terkait dugaan motif penganiayaan tersebut diungkap oleh salah satu pengguna Twitter yang menjelaskan bahwa David yang diduga mantan kekasih Agnes Gracia tidak terima dirinya diputus oleh pacar Mario Dandi itu. Lantaran keduanya pernah berciuman dan difoto, foto tersebut pun disebar luaskan.
Namanya anak Jaksel ya, kalau pacaran mah cuman terus di foto-foto gitu deh. Akhirnya si Agnes putus sama David dan pacaran sama anak pejabat namanya Dandi. David nih nggak terima Agnes putus sama dia, akhirnya foto dia sama Agnes ciuman tuh disebarin, kata akun yang bernama @moron itu. Perlu diketahui, sampai berita ini dipublikasikan, pihak kepolisian masih mendalami kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David, termasuk motif yang melatar belakangi tindakan kejam tersebut. Ya, ayah David yang bernama Jonathan Latu Mahina mengklaim telah mengantongi keterlibatan AG, pacar Mario Dandi dalam kasus penganiayaan anaknya. Untuk diketahui, Mario Dandi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan David. Selain Mario Dandi, polisi juga telah menetapkan tersangka berinisial LSR berusia 19 tahun. Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH yang juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa pihak berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan putranya koma ini. Ya, dan untuk semua hal terkait urusan hukum tetap seperti semula. Saya akan tempuh jalur hukum tanpa ada damai-damai. Data penguat keterlibatan Agnes sudah lengkap di LBH Ansor. Tulis Jonathan pada Senin 27 Maret. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Ya, kita tunggu saja deh kejutan-kejutan baru sebentar lagi. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, semakin membaik namun belum sadar hingga saat ini. Kondisi David saat ini masih belum sadar tapi progresnya sangat positif. Alat penunjang kesehatan saat ini tinggal cuff tracheostominya, itu dibuatkan lubang nafas langsung ke paru-paru lewat pangkal leher. Jadi terima kasih doa-doanya untuk David, kata Jonathan. Nah, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan oleh David pada AGH. AG pun dituding menjadi otak dari kasus ini. Namun kuasa hukum AGH Mangata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan ini. Mangata menyampaikan bahwa kliennya tidak menyuruh Mario untuk menganiaya David, sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Ia menjelaskan sebelum penganiayaan terjadi, siswi kelas 10 itu dijemput oleh Mario dan tersangka SLR pada saat pulang sekolah. Waktu itu saksi ini AGH lagi di sekolah, sudah pulang sekolah. Nah, si tersangka Mario ini harusnya magang. Dia akhirnya jemput AGH layaknya orang pacaran biasa. Hal ini juga bisa dikonfrontir kesaksiannya atau tersangka S yang baru ditetapkan tadi bahwa semua itu serba mendadak, ujarnya. Saat diminta untuk bertemu, David saat itu berada di rumah teman berinisial R. Sesampainya di perumahan R, kata Mangata, AGH juga sudah menghubungi R dan berbicara baik-baik sehingga akhirnya mengambil kartu pelajar yang dimaksud. Sementara itu pengacara David M. Syahwan Are mengatakan seharusnya AGH juga harus menjadi tersangka. Pengacara David yang juga pengurus LBH Ansor itu juga menyebut AGH adalah penyebab awal hingga terjadinya penganiayaan terhadap David. AGH saat ini masih berstatus sebagai saksi seperti dalam keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisham Indradi. Di sisi lain, Syahwan mengapresiasi kinerja Polres Metro Jakarta Selatan yang dengan cepat telah memproses hukum dan menetapkan tersangka. Nah, terancam dikeluarkan dari sekolah, kekasih Mario Dandi Satrio berinisial AGH yang berusia 15 tahun membantah terlibat dalam penganiayaan. Diketahui kekasih Mario Dandi adalah pelajar di SMA Tarakanita 1 Jakarta yang nyaris kena drop out karena kasus penganiayaan viral yang menyeret namanya. AG diduga menjadi pemicu penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi kepada anak petinggi GP Ansor yang bernama David. Dan buntut dari kasus tersebut, AG didampingi dengan pengacara Mangata Toding akan mendatangi sekolahnya untuk memberikan klarifikasi. Mangata juga mengklaim kliennya AG tidak mengetahui soal rencana Mario Dandi Satrio untuk menganiaya Kritalino David Ozora. Menurut Mangata, saat itu AG hanya dijemput oleh Mario di sekolahnya selepas pulang sekolah dan hanya berniat mengambil kartu pelajar saja. Selain itu, guna memastikan kliennya tidak bersalah, Mangata menyebut akan mendatangi KPA atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memulihkan nama baik AG.
Sebagai informasi, dalam perkara ini, anak seorang Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Mario Dandi Satrio, melakukan penganiayaan terhadap seorang pria bernama David. Bahkan korban penganiayaan sampai mengalami koma. Ia dijerat dengan pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak subsidi pasal 351 ayat 2